Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan dan saya bersama rekan saya, Hisam Aletsari dan Anugerah Putra Haspratama. Kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pemrograman yang telah kami buat untuk menyelesaikan tugas algoritma dan pemrograman yang telah diberikan. Untuk modul satu akan dijelaskan oleh rekan saya Anugerah Putra Pratama. Baik, di sini saya akan menjelaskan program Python untuk menghitung lentur maksimum atau defleksi pada sebuah balok yang menerima beban rata. Nah, gimana tujuan dilakukan atau dibuatnya program ini untuk supaya kita bisa menghitung lanjutan balok secara otomatis sekaligus menentukan grafik bentuk lenturnya. Nah, dimana pertama-tama di awal program kita membuat fungsi bernama lentur maksimum yang menerima 5 input, yaitu panjang balok atau L, beban merata atau W, modulus elastisitas atau S, lebar penampang atau B, dan tinggi penampang atau H. Nah, kemudian program ini menghitung momen lentur maksimum dengan rumus W dikali L kuadrat dibagi dengan 8. Dan nilai ini menunjukkan momen terbesar yang terjadi pada balok, biasanya di bagian tengah. Setelah itu, program menghitung momen inersia penampang dengan rumus 1/12 kali B kali H pangkat 3, yang dimana nilai ini menunjukkan kekakuan penampang terhadap pembengkokan. Dan semakin besar nilainya, balok akan semakin sulit membentur. Selanjutnya, program menghitung lentur maksimum menggunakan rumus yang melibatkan momen maksimum, panjang balok, modulus elastisitas, dan momen inersia. Hasil akhirnya menunjukkan seberapa besar balok mengalami lendutan dalam 1 meter. Setelah fungsi selesai dibuat, program meminta kita untuk masukkan data seperti panjang, besar beban, modulus elastisitas, serta ukuran penampang balok. Nah, kemudian data yang sudah dimasukkan tadi kemudian diproses oleh fungsi. Lalu hasil lentur maksimum akan ditampilkan di layar. Nah, selain menghitung nilai lentur, program ini juga menggunakan library NumPy dan Matplotlib untuk membuat grafik. Nah, yang dimana NumPy digunakan untuk membagi panjang balok menjadi banyak titik, sedangkan Matplotlib digunakan untuk menggambar bentuk lenturan balok. Nah, pada grafik nantinya, sumbu horizontal menunjukkan posisi sepanjang balok, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan besar landutan yang terjadi. Nah, jadi dengan program ini, kita bisa mengetahui seberapa besar lentur maksimum balok, sekaligus melihat bentuk landutannya secara visual, sehingga analisis struktur menjadi lebih mudah dan menjadi lebih cepat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan untuk modul 2. Di sini kami membuat fungsi yang menerima 3 parameter input. Dalam fungsi ini, kami menerapkan rumus Manning yang telah ditransformasikan ke dalam sintaks Python. Kami menggunakan operator bintang 2 untuk operasi perpangkatan. Pada baris return, fungsi ini mengembalikan 2 nilai sekaligus atau multiple return value dalam bentuk tuple, yaitu variabel luas penampang A dan kedalaman aliran H. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi main pertama yang bertindak sebagai pengontrol alur eksekusi. Di sini kami menggunakan fungsi input untuk mengambil data dari user. Karena input default berupa string, kami melakukan tipe casting menjadi float agar program dapat melakukan operasi aritmatika. Hasil perhitungan kemudian kami cetak ke terminal menggunakan metode format dengan spesifikasi titik 2.2f. Ini bertujuan untuk membatasi presisi angka agar hanya menampilkan 2 digit di belakang koma demi kerapian data. Untuk bagian visualisasi, kami mengimpor library Matplotlib. Pada fungsi gambar saluran, kami memanfaatkan berbagai metode dari modul pyplot untuk menyajikan data numerik ke dalam bentuk grafis. Garis batas air, kami gambar menggunakan fungsi pltplot dengan parameter B- untuk menghasilkan garis biru solid. Area rasa saluran diwarnai menggunakan fungsi fill between dengan pengaturan transparansi alpha 0,5 agar grafik tetap informatif.
Kami juga menempatkan label teks eksternal menggunakan koordinat kartesian lewat fungsi PLT teks agar fungsi huruf A dan H presisi di dalam grafik. Terakhir, di setiap akhir blok kode, kami menuliskan konstruksi if name equals main. Ini adalah poin penting dalam arsitektur Python. Konstruksi ini berfungsi sebagai entry point untuk memastikan bahwa main hanya akan dieksekusi jika skrip ini dijalankan secara langsung sebagai program utama, bukan saat diimpor sebagai modul oleh file lain. Secara keseluruhan, program ini menggabungkan komputasi numerik dan visualisasi data dalam satu sirkuit eksekusi yang efisien. Mungkin itu saja penjelasan saya untuk modul 2. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modul yang ketiga, yang dimana modul ketiga ini kami akan melakukan analisis dan penjelasan mengenai program Python yang digunakan untuk menghitung kedalaman pemancangan dinding turap baja. Program ini bekerja dengan mengaplikasikan metode numerik, yaitu metode Newton-Raphson. Nah, sebelum masuk ke rumus utamanya, mari kita lihat input data yang kita berikan ke dalam program. Di bagian bawah kode, kita menetapkan nilai H, yang dimana nilai H-nya di sini adalah 15, yang merupakan tinggi dinding turap di atas tanah, dan nilai P. Nilai P-nya di sini sebesar 28, yang merupakan sudut geser dalam tanah sebesar 28 derajat. Kita juga memberikan nilai tebakan awal atau initial guess sebesar 5 meter untuk kedalaman turap yang akan dicari. Nah, sekarang kita lihat ke bagian atas program. Di sini ada fungsi fd. Fungsi fd ini merepresentasikan persamaan keseimbangan momen yang nilainya harus mendekati 0. Di dalam fungsi ini, program menghitung dua parameter penting dalam mekanika tanah. Yang pertama, koefisien tekanan tanah aktif atau Ka, yang dimana Ka ini menggunakan rumus trigonometri tan kuadrat kali 45 derajat dikurang V bagi 2. Nah, fungsi ini kemudian mengembalikan nilai dari persamaan utama kita, yaitu Kp kali D kubik kurang Ka dikali H tambah D tutup kurung pangkat 3. Kemudian di bagian 3, di sini kita akan menjelaskan tentang fungsi turunan untuk metode numerik. Nah, karena kita akan mencari nilai D, di mana nilai D ini menggunakan metode Newton-Raphson, maka kita wajib memiliki turunan pertama dari fungsi sebelumnya terhadap variabel D. Oleh karena itu, dibuatlah fungsi f derivatif, yang dimana proses perhitungan Ka dan Kp tetap sama, namun persamaan yang dikembalikan sudah diturunkan secara otomatis menjadi 3 kali Kp kali D kuadrat dikurang 3 kali Ka kali H tambah D kuadrat. Yang bagian 4 atau bagian cara kerja algoritma dan Newton-Raphson. Selanjutnya, inilah inti dari program kita, fungsi Newton-Raphson. Algoritma ini bekerja dengan cara melakukan perulangan atau iterasi, dimulai dari tebakan awal kita tadi, yaitu 5. Program akan menghitung nilai fungsi dan nilai turunannya. Kemudian nilai D akan terus diperbarui dan dikoreksi menggunakan rumus iterasi Newton-Raphson. Perulangan ini akan terus berjalan sampai nilai fungsinya sangat kecil, yaitu kurang dari batas toleransi yang kita tetapkan sebesar 1e kurang 6 atau 0,000001. Jika syarat ini terpenuhi, berarti program telah berhasil menemukan akar persamaan yang merupakan kedalaman turap yang kita cari. Nah, di bagian akhir, program akan memanggil fungsi Newton-Raphson tersebut dan mengevaluasi hasilnya. Jika perhitungan konvergen atau berhasil, maka perhitungan tersebut menemukan titik temu. Program akan mencetak teks berupa kedalaman pemancangan dinding turap baja dalam satuan meter. Jika gagal, dalam batas 100 kali iterasi, program akan mencetak pemberitahuan bahwa metode tidak konvergen. Nah, pada codingan ini kita mendapatkan nilai dari dinding turap baja adalah sebesar 15,42767 meter. Baik, demikian analisis dari program perhitungan ke dalam turap ini. Terima kasih.